Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pagi ini di hari yang baru, di bulan yang baru, di bulan Desember, Tuhan kita sangat baik Bapak Ibu. Kita boleh ada di bulan yang ke-12. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada di penghujung tahun di bulan Desember ini. Sungguh-sungguh Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu mengawali perjalanan kita di hari ini, di bulan yang baru. Biarlah kita senantiasa dituntun oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita berjalan dengan Tuhan. Kita ada dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu semua, pagi ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih itu jangan berpura-pura. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dan bergantung kepada manusia lainnya, maka banyak yang ditemukan orang-orang yang memiliki kasih yang pura-pura. Yesus mengajarkan supaya manusia melakukan hukum kasih dengan semaksimal mungkin Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini Bapak Ibu sangat sederhana, namun terkadang sangat sulit untuk kita lakukan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih yang pura-pura Bapak Ibu, ini diartikan dengan tindakan yang berpura-pura, tidak sungguh-sungguh, tampak melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak berbuat apa-apa dan juga bermakna munafik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bahasa sehari-hari, orang berpura-pura baik. Nah, ini dikatakan kasih yang pura-pura itu seperti pura-pura berbuat baik, pura-pura sayang, pura-pura peduli, dan disebut dengan orang-orang munafik. Ayat firman Tuhan kali ini Bapak Ibu mengajak kita untuk memiliki kasih yang sejati dan benar, bukan kasih yang pura-pura. Kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Paulus menegaskan dan mengingatkan orang-orang percaya untuk apa? Terus bersandar dan berpegang kepada kebenaran, meskipun keadaan dan lingkungan kita tidaklah benar Bapak Ibu. Tapi mari kita mau praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, menemukan dan memiliki saudara atau teman orang terdekat yang suka berpura-pura? Bagaimana perasaan kita ketika kita bertemu dengan mereka, dengan orang-orang yang berbuat baik, pura-pura berbuat baik ini? Apakah kita senang dan bahagia dengan sikap mereka? Tentu Bapak Ibu pasti menjawab dengan kata tidak. Tidak menyukai mereka. Mengapa demikian? Karena secara prinsip manusia Bapak Ibu, kita memiliki tabiat yang baik dan tidak suka apabila diperlakukan dengan tidak baik. Nah ini, namun seringkali ada orang-orang yang tidak sengaja melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita, kepada keluarga, dan pasangan, bahkan kepada orang lain. Padahal dirinya sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Mengapa hal ini Bapak Ibu bisa terjadi? Tidak ada jawaban yang lain kecuali manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, firman Tuhan di hari ini Bapak Ibu mengajak setiap kita supaya apa? Kita jangan berpura-pura dalam mengasihi sesama, dalam mengasihi orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar untuk selalu berdoa kepada Allah dan memelihara persekutuan kita dengan Allah. Hal ini dapat menolong saudara yang untuk tetap tinggal dalam kebenaran Allah, dan Roh Kudus Bapak Ibu akan selalu menuntun dan mengutuk hati kita untuk mengajak melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, Tuhan perintahkan kita untuk lakukanlah kebaikan, lakukan kebenaran sekalipun kita diperlakukan tidak baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kedua, mari kita mengasihi sesama manusia. Itu perintah Allah yang harus kita taati oleh
oleh kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu, maka kita akan maka kalau kita dikatakan anak-anak Allah, maka kita tidak akan mungkin untuk melawan perintah itu. Mari kita belajar untuk senantiasa bertindak dengan kasih yang tulus, yang kasih mesra, dengan tidak berpura-pura. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu tengah dunia ini, namun manusia dapat belajar untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mari kita tulus dan jangan kita pura-pura tulus ya, karena hendak kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Paulus Bapak Ibu mengajak jemaat di Roma untuk senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena apa? Perbuatan jahat itu berasal dari si jahat, yaitu si iblis. Mari Bapak Ibu kita punya sikap untuk mau taat kepada Tuhan. Kita lakukan yang baik, kita jauhi yang jahat. Menjauh kejahatan itu tidak mudah Bapak Ibu, namun Allah senantiasa akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan Bapak Ibu untuk bersandar selalu kepadanya. Anak-anak Allah, kita disebut anak-anak Allah, berarti kita adalah anak-anak terang dan bukan anak-anak yang jahat. Oleh sebab itu, mari kita merefleksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memberi kasih yang tulus kepada orang lain, kepada keluarga, pada suami, istri, anak-anak, kepada siapapun? Karena kasih adalah tindakan yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Jangan kita berikan kasih yang pura-pura, tapi mari kita berikan kasih yang tulus. Belajarlah Bapak Ibu untuk selalu memberikan yang terbaik, meskipun belum tentu kita diperlakukan dengan baik. Belajar untuk memberikan kasih yang sejati, meskipun kita tidak mendapatkan kasih yang sejati itu. Kiranya hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Mari kita menghidupi firman Tuhan ini, agar kita selalu mau berproses hingga menjadi yang terbaik. Jangan pernah menjadi orang yang mau terus hidup dalam kejahatan, tapi mari kita hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran. Jagai hati kita, mari kita responi firman Tuhan di pagi ini dengan mengambil komitmen dan berjanji untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus sebagaimana Allah mengasihi kita. Kiranya pertolongan Roh Kudus memimpin dan memampukan kita untuk melakukan firman ini dan selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Kasih Kristus menyertai kita senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.